Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga para batulan sedulur, malam ini kita ada di kota Cirebon atau di Kabupaten Cirebon, saya nggak tahu nih. Malam ini kita kemana Gus nih? Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di daerah Gunung Semar, yang mana di sini ada masjid pertama kali yang dibangun oleh Bahu Sanggan atau Pangeran Cakrabuana, dan juga di sebelahnya di situ ada tempat pembeatan Wali Sanga. Di sebelah sini? Iya, di Gunung Jati apa di? Ini di daerah Gunung Semar. Oh, di Gunung Semar sini. Oh. Jadi sini ada Gunung Semar, ada Gunung Jati, ada Gunung Sembung. Oh, Gunung Semar ini. Ya. Dulu Bahu Sangkan. Ya, masjid pertama kali Bahu Sangkan. Kalau Gunung Jati itu adalah makomnya Syekh Datul Kafi. Kalau Gunung Sembung yaitu makomnya Syekh Syarif Hidayat Sultanul Mahmud. Oh, gitu. Mangga para batulan sedulur, ikuti kita terus acara ziarah keliling channel Majelis Nurul Muqarrabin. Jangan lupa dipencet abang-abangnya. Mangga. Desa apa nih? Pada malam hari ini telah sampai di daerah Cirebon, yang mana ada di Gunung Semar, Pak ya? Di Gunung Semar, di sini ada musola pertama kali Bahu Sangkan. Iya. Masjid ya. Nah, ini ingin tahu Pak, kalau di sini tuh desanya desa apa namanya desanya tuh? Desa sih masuknya desa Kalisapu. Oh, Kalisapu. Oh. Ini sejarahnya ingin tahu buat jamaah dan buat rekan-rekan yang ada di luar sana, mungkin sekilas sedikit dari Bapak tentang sejarah yang ada di sini. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sejarah singkat mengenai tentang yang namanya Gunung Semar atau Gunung Samar atau Batu Semar ya. Nah, ini sendiri yang dinamakan dengan Gua Semarnya. Gua Semar. Yaitu dalam prasejarah, yang artinya sebelum Islam masuk. Sejarah sebelumnya Islam masuk itu, ini adalah masih laut Pak. Tapi sudah ada bebatuan banyak ini. Iya. Yang ada cuma di Gunung Jati itu juga ada pulau, namanya pulau, masih semua sampai ke sana laut. Yang ada cuma Syekh Nur Jati ya. Nah, Syekh Nur Jati itu sendirian di sana, beliau dengan menunggu datangnya 9 wali itu, atau cikal bakal 9 wali itu bakal datang, makanya nunggu dulu. Syekh Nur Jati ini sudah melihat ada kehidupan di arah utara pulaunya ya, yang sekarang menjadi Gunung Jati. Ternyata yaitu seperti penampakan yang perwujudannya dengan
Eyang Semar. Hmm. Nah, disitulah namanya prasejarahnya. Iya, terus dinamakan Batu Semar. Eyang Semar. Di zamannya lambat laun perputaran zaman, Kanjeng Sunan Sesari ketibanya dari negeri Tartar, Ya. beliau ini dikasih sayembara oleh Kaisar Ongtai. Kaisar Ongtai ini tujuannya adalah menjebak Sunan Gunung Jati atau Sesari, karena syiar Islamnya pesat di negeri Tartar. Iya, ya. Jadi iri dengan syiarnya bakalnya Islam itu meluas, akhirnya Sesari itu atau di sana dikatakannya pandita dari tanah Jawa itu mau difitnah atau dicelakakan dengan didandaninya Putri Ongten ini ke perutnya. Oh iya, ya. Bukul. Ya, bokor. Nah, disitulah perutnya itu bokor, terus dikasih dengan genting Iya. atau berjamaah. Seperti orang hamil. Ya. Akhirnya Raja Ongtai itu, Kaisar Ongtai itu memanggil Pandita Tanah Jawa alias Sunan Gunung Jati. Dihadapkanlah kepada Sunan Gunung Jati putrinya. Ya. Saya Pandita dari Tanah Jawa, apakah ini kalau perut anak saya ini kalau perut besar, kalau penyakit apa? Kalau hamil sama siapa? Ya. Akhirnya tatapan Sesarip sama tatapan Nyi Ongtin itu punya sir ternyata. Sekali natap, Nyi Ongtin juga punya sir, Ya. Kanjeng Sunan punya sir. Jadi terjadilah seketika spontan hamil Yang lewat sir. lewat sir. Akhirnya pulanglah, sambil diketahui tuh Sunan Gunung Jati atau julukan Pandita dari Tanah Jawa itu pulang ke negeri Jawa dengan jalan kaki, sambil ketawa mereka ini tidak sadar kalau yang diketahui sudah nggak ada. Akhirnya dikejar pakai kuda dengan kecepatan tinggi, ternyata sudah ada di pantai laut dengan jalan kaki di atas Laut. air. Nah, itulah kisah singkat. Ya. Akhirnya nyampailah di tanah Jawa. Lambat laun yang ditinggalkan Nyi Ongtin ini kan perut tambah membesar. Akhirnya rasa cinta tambah menggebu. Akhirnya menyusulah Pulau Jawa, ya. ke Pulau Jawa dengan 100 kapal, Pak. 100 kapal yang nyampe di sini cuma 7. Jadi yang 93 ini 93, ya. itu masih non Muslim, terdampar di Kalimantan, ya, Ya. Sumatera, makanya banyak Cina yang Ya, belum turunan, ya. Muslim. Di Indonesia banyak turunan Cina. Nah, itu dari sana. Nah, Nah, akhirnya dari pertama kalinya perjalanan itu antara capek hidup dan mati ya Pak, mengarungi. Akhirnya Kanjeng Sunan yang namanya Walio tahu, terasa, akhirnya dibentuklah waktu ini jajaran sana ini dengan cahaya yang luar biasa, yang tinggi sampai menjulang ke atas, sehingga dari laut ini, wah itu ada darahnya. Ternyata cuma batu. Nah, ini kepalanya, kepala nakodanya. Nah sana belakang. Nah sisa yang 2 itu ternyata isinya emas ya. Selain-lain yang nempel di Gunung Sembung ya. piring-piring. Ya. Nah sampai di sana di daerah Kalisapu ada namanya Karangtaman, itu banyak jatuhan emas. Dulu mah kalau ya 19 tahun atau bulan silam kalau kena hujan kelihatan dapat setengah gram di seberang sungai. Nah, namanya Karangtaman. Sekarang pun di sana masih kalau dengar di dalam masih dapat papan kayu bekas itu. Ya, ya. Nah itu akhirnya lambat laun nyampe ke Braga, sampai ini. Nah si kapal itu di sini ngebrang. Pas ngebrang Nyi Ongtin ini dapat bisikan dari Kanjeng Sunan, Nyi Mas, tolonglah tepuk
air itu 3 kali. Udah tepuk lah 3 kali sampai 3 kali ngomong. Akhirnya lo tepuk. Ternyata setelah ini udah diangkatin di atas batu semua peralatan itu, si kapal pun tertarik oleh air. Set, semua dari daratan. Iya. Bukti laut di sini kesana tambah dapat darat. Nah, itu jadi bukti sejarah Kanjeng Sunan sampai sekarang. Itu bukti yang real. Kalau nggak percaya silahkan gali sumur, pasti ada bekas kerang. Iya. Ya. Nah itu makanya di sini namakan batu semar, batu samar, gunung samar ya. Jadi samar-samar. Makanya setelah dipelajari ternyata kenapa namanya ini Gua Semar. Kalau Gua Semar itu menyeluruh. Nah ini namanya Gua Si Pelanggang atau batu Si Pelanggang karena panjang radang enggang. Iya. Kalau secara logika ini akan berat ke sini, Pak. Iya. Nah, panjang ke sini ya, dari panjang ke sini ya. Tapi nggak jatuh ya. Iya, jatuh. Nah, namanya dengan Gua Padadaran karena batunya kayak endok bundar, tapi sesungguhnya sejatinya itu punya arti yang isinya untuk mendarnong semua permasalahan kehidupan dan lain-lain. Berdarah. Menerangkan, menjelaskan. Nah, kenapa ada dikarenakan juga batu atau gua indra karena batu ini seperti cermin, Pak. Iya. Dan bentuknya atau sini yang artinya bukan cermin secara lahiriah, tapi cermin diri batinnya. Itu Gua Si Pelanggang. Kenapa juga dinamakan di sini gua pelahiran? Karena guanya lurus dan naik ke atas. Kalau pelahiran kan begitu, Pak. Kalau dibalik kan tuh. Ya, nah, itu. Nah, yang satu, jadi ini tuh sebenarnya terbentuk dengan 5 batu yang artinya melambangkan rukun Islam. Ditambah dengan batu semarnya yang besar, jadi 6 melambangkan rukun. Nah, ada buah lontar di sini jumlahnya 17 yang melambangkan taat ya. Dan semua yang di sana batu 4 yang artinya sifat apa? Jadi semua Jatuh ya. oleh para wali. Sesungguhnya dulu tuh batu nggak segini nggak, Pak. Ini yang tersisa oleh para wali yang nggak bisa diketahui. Semuanya batu ini gede-gede banget, bukan segini banyak batu. Nah, batu yang nggak ada makna yaitu untuk pembangunan Cirebon, Pak. Ada batu nisan untuk ketenger ya perbatasan. Makanya kalau ingin bukti yang real, batu ini digali, silahkan gali 10 meter ini bertumpuk-tumpuk gini, Pak. Silahkan diikuti. Saya bukan ngurus musola. Nah, setelah tumpuk-tumpuk gini ya sampai ke bawah, dan aneh dari tanah ke bawah itu cuma 4 meter, Pak. Saya bikin di daerah ini sampai 19 meter nggak ada kandungan air. Turun aja ke bawah ke belakangnya 4 meter. Berarti ada apa? Nah, itu. Nah, terus batu gini, Pak, yang gini nih, ketika dilobangin, secara logika dilobangin, dimasukin oleh saya sampah-sampah, yang intinya tanah ini bisa naik ke atas dan sampah itu bisa masuk, dan itu lagi. Ketika saya gali, seharusnya ini yang bundar itu kan harus kosong, nggak ada batu ini. Ternyata masih utuh, Pak, berjejer lagi, jadi batu ini bergerak di dalam. Nah, itulah yang saya praktekkan. Seharusnya bikin lumbangnya langkah batu, nggak ada batunya. Seharusnya kita gali lagi ya udah nggak ada batunya, kan? Itu nggak rapat lagi, jadi bergerak batu lagi. Batu begini itu bergerak lagi, numpuk kayak dulu lagi. Berarti bergerak di sini ternyata. Batu itu berputar, batu tatal ini. Nah, itulah yang istilahnya bukan mitos tapi alhamdulillahnya Ya, nyataan. Jadi bukti realnya tuh ada. Tuh nanti di sana di Batu Semar itu ada bukti real yang menunjukkan kalau Nyi Ongtin sama Kanjeng Sunan itu sudah menyahadati Nyi Ongtin atau Ongtinio atau Nyimas Laras Sumanding kalau nama Islamnya.
Nah, di atas itu ada telapak Kanjeng Sunan Brebes. Nanti silakan dibuktikan. Nah, itulah sekilas cerita ya. Yang barangkali nanti ada lah sekitar ini, hanya menceritakan global. Kalau lihat rinci-rincinya nggak selesai. Ya, Satu malam habis. Iya. Dan nanti ada batu pelawangan, batu ini, batu ini, batu ini. Ya, terima kasih Pak ya. Alhamdulillah ada mendapat suatu pengalaman yang berharga. Kami dari Indramayu tahunya ya Gunung Jati, Gunung Sembung. Iya, alhamdulillah sekarang sudah ngerti tentang masalah adanya Gunung Semar ataupun Gunung Samar. Iya, terima kasih. Dan para sebelum acara tawasulan ya kami minta waktu mungkin 5 menit ya, 5 menit saja karena untuk istiqomah ini kami dari Majelis Durul Muqarrabin dan juga dari ikhwan-ikhwan saudara-saudara dari daerah Balongan. Kalau kami itu setiap malam Sabtu itu mengatakan ziarah keliling di para sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkunjung ke wilayah Cirebon. Sebelum acara tawasul seperti biasa yaitu diadakan ta'lim, yang mana dengan adanya ta'lim yang gunanya supaya kita bertawasul, berziarah itu para malaikat yang ada di langit itu turun semua ke bumi, dan sehingga kita semua mendapatkan karomah dan barokahnya. Amin. Berziarah, dan mudah-mudahan yang kita kita menjadi tujuan, mudah-mudahan bisa hasil maksud dengan dimintakan doa oleh para malaikat. Amin. Para ikhwan-ikhwan, para sedulur kabeh, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Al-Hikam yang dikatakan oleh Asyik Al-Kandariyah, bahwasanya termasuk daripada ziarah itu isinya adalah bertawasul juga membaca dikiran ataupun dari bahasa Jawane wiridan. Jadi kata Imam Al-Askandari, la tatrukil dzikra li'adami khudurika ma'allah, bahwasanya seorang tidak menemukan zikir, seseorang jangan meninggalkan zikir, jangan meninggalkan wiridan, meninggalkan bacaan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wala haula, itu adalah zikiran wiridan, itu jangan sampai ditinggalkan. Li'adami khudurika ma'allah, cuma karena gara-gara kita ini tidak khusyuk. Karena kita tidak khusyuk kemudian wirid kita berhenti. Ya. Dengan adanya khusyuk, yaitu dengan adanya yang pertama dengan adanya zikir. Dengan adanya khusyuk yang pertama dengan adanya sholat. Kalau tidak ada sholat, tidak ada khusyuk. Tidak ada zikir, tidak ada khusyuk. Makanya kita mulai dulu dengan zikiran itu. Walaupun kita zikir itu kita tidak khusyuk, zikir kita masih mengingat ke sawah, zikir kita masih ingat dijual di di perdagangan ataupun di usaha kita, nggak apa-apa, teruskan. Jangan sampai zikiran itu kita tinggalkan, karena zikir ini yang menjadi pemula adalah lisan. Kita bisa bergerak membaca zikir dengan lisan itu adalah dengan izin Allah. Allah merestui kita membaca zikiran dengan lisan, berarti Allah bisa memberi hati kita, khudur kita, dengan sampai hati kita berzikir, Allah bisa. Makanya kita terus berzikir dengan lisan. Kemudian di sini diterangkan lagi, li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Ya. Seseorang yang berzikir kemudian dia itu lupa, dalam arti dalam zikir dia mulutnya, lisannya membaca la ilaha illallah, tapi akalnya itu pergi kemana-mana, pikirannya itu pergi kemana-mana. Itu asyaddu lebih asyaddu lebih banget ataupun lebih berat daripada min ghaflatika fi wujudi dzikrihi, tenimbang mau wong beli gelem wiridan, wong wis lali, wong wis lali wis beli gelem wiridan, wong wis lali beli gelem sembahyang.
iku masih mending wiridan ora apa-apa ora khusyuk. Ora apa-apa ora khusyuk. Ya. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'awuzu di ghaflatin ila dzikri ma'awuzu di yaqdatin. Mudah-mudahan Allah dengan kita dengan zikiran yang kita lalai, dengan zikiran yang kita lupa, tapi dengan terbiasa dan istiqomah, walaupun kita tidak bisa khusyuk, kemudian kita melatih kita lisan, mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat kita, sehingga Allah itu akan zikiran tadi bisa menjadikan zikiran yang yahdoh. Maksudnya zikiran yahdoh itu beda kalau dengan hudur. Kalau hudur itu memakai hati, tapi kalau yahdoh itu adalah zikiran yang kita baca itu dengan akal pikiran kita. Kita membaca la ilaha illallah, kita tahu lafadznya la ilaha illallah. Kita membaca la ilaha illallah, kita tahu makna, tapi memakai akal, pakai pikiran, mengerti maknanya. Itu masih derajat kita orang awam. Nah, kalau kita sudah bisa menjalankan zikiran tadi, memakai akal, mudah-mudahan Allah lagi akan merubah kita dengan zikiran ma'awuzu di khudurin, sehingga kemudian zikiran tadi sampai ke hati. Dalam arti kita membaca zikiran itu adalah khusyuk, sehingga ketika kita membaca la ilaha illallah wazilat qulubuhum, hati kita itu bergemetar. Kita mengucap lafaz Allah, hati kita itu bergetar. Itu namanya sudah khudur. Setelah ya Allah, kalau orang berzikir dengan ya Allah, itu orang sadar. Ada orang lewat, ya tahu. Orang ribut, ya tahu. Ada orang ngomong, ya tahu. Itu namanya zikir ya Allah. Kalau yang namanya masdub, itu beda lagi. Ya, kalau masdub itu memang orang yang sudah dikhususkan oleh Allah, orang yang sudah diperintah oleh Allah. Saking cintanya dia itu kepada Allah, sehingga apa yang ia lihat, apa yang ia pikirkan di hati itu adalah cuma Allah. Yang cuma dia lihat adalah Allah. Yang ia kerjakan cuma karena Allah. Itu sudah apa namanya, zikiran yang tingkat yang lebih atas, yaitu ila zikri ma'awuzudi ghaibatin. Sudah tidak terlihat kecuali selain Allah. Semua yang dia lihat itu adalah Allah. Mata Allah, telinga Allah, tangan Allah. Apa yang kita kerjakan adalah Allah. Semuanya ibadah itu cuma karena minta ridhonya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanjak mana gini? Kalian di sini. Mana? Ayo nanjak. Mas mana nanjak mana Mas? Ado berarti lepas. Ado berarti kali. Buka mau itu. Boleh pakai bas, alhamdulillah. Ya sebenarnya bisa sama Sejarah pun. Telapak tangan. telapak tangan. Menawan. Iya, tuh telapak tangan. Para batulan dulur, tapak tangannya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Coba kita nyoba pasnya. Nah, ini posisinya. Ini posisinya para batulan dulur. Masih ada, masih
tapak-tapaknya ini lututnya, ini penengah, ini jari manis, ini kelingking, dan di sini jempolnya dengan posisi seperti ini. Ini salah satu lagi, ada batu singgasana namanya. Jarah. Pak, jur kuncinya Pak Haji. Ini Pak Haji. Nampung saya di sini Pak Haji. Oh, ini bentuknya seperti kursi ya? Iya. Untuk dipraktekkan apa benar enak nyaman di. Bila mana Anda penasaran, silahkan. Oh, dicoba ya? Dicoba. Enak enggak? Job ini Nyaman enggak? Oh iya, iya. sejarah. Oh gini, para patroli. Tangannya ke sini. Oh, tangannya di sini. Nah, Oh iya. Anggo biar santai Pak Haji ya. Iya. Iya benar-benar. Persis batu kita nih yang pernah didudukin para wali. Mangga para patroli dulur, ikuti terus acara ziarah keliling Candi Majelis Mukarrabin masih di Cirebon. Nah, kita akan balik tempat. Jangan lupa pencet abang-abangnya. Mangga para patroli dulur, sampai di sini dulu untuk ziarah atau melihat bukti tapak tilas Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kita akan beralih dan mungkin bersambung dulu, kita akan ke episode yang selanjutnya. Mangga para patroli dulur, adik kelingan dipencet abang-abangnya. Mangga, turun Pak.